Selamat malam, perkenalkan nama saya Dian Ahmad Tristan dengan PN 05010228. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 untuk pemrograman web STS IPA 209. Pada kali ini saya diminta untuk membuat aplikasi sederhana pemesanan bahan ajar untuk universitas terbuka. Jadi langsung aja saya akan menjelaskan untuk fitur pada aplikasi di sini. Jadi untuk yang pertama itu ada fitur stok bahan ajar. Di sini ada dashboard sederhana untuk ngasih tahu total bahan ajar yang tersedia, stok menipis sama stok kosongnya. Terus ada filter di sini, filter daerah, filter ordering, sama dari set filter. Di sini juga ada keterangannya. Nah, di sini ada list bahan ajar untuk per mata kuliah. Sudah sesuai juga dengan data yang diberikan dari data JS ya. Untuk seperti ini. Dan di sini ada untuk tambah bahan ajar, kita bisa contoh. Untuk kategorinya saya pilih wajib Jakarta. Harganya di sini 50.000. Jumlah stoknya saya mau 5. Safety stoknya 10. Jadi dia harusnya stoknya itu menipis. Untuk HTML kita bisa pakai strong. Ya, testing aja. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini untuk datanya sudah bisa masuk, lalu bisa saya edit. Misalkan saya ubah jadi kode bahan ajarnya ini udah statik karena dia ID, nggak bisa diubah lagi. Untuk tes judul bisa saya ubah, stoknya 15, kita coba simpan. Nah, di sini karena dia udah di atas dari stok, itu bisa kita kasih status tersedia karena dia udah melebihi safety-nya. Paling itu untuk stok bahan ajar. Lanjut kita ke tracking delivery order. Contoh di sini di delivery order itu kodenya DO sekian. Di sini bisa langsung terlihat untuk data yang muncul sesuai dengan list table di bawah. Dan di sini datanya juga udah ada ya dari data yang diberikan dari data JS tersebut. Di sini ini untuk filtering per delivery order. Di bawahnya itu ada table untuk daftar delivery order sesuai dengan data yang diberikan. Di bawahnya juga ada formulir untuk isi input order baru. Ini contoh saya mau input SO untuk delivery order untuk saya hari ini misalkan. Ini karena udah ada paketannya ya, jadi udah ada harganya dari yang data yang dikasih tersebut. Kita coba simpan. Nah, kalau untuk ini udah bisa masuk datanya ke daftar delivery order ini. Nah, selanjutnya ini kan saya udah ngejelasin aplikasinya gimana. Lanjut saya bakal ngejelasin untuk poin-poin penjelasan untuk tugas praktik 2 ini. Yang pertama, kita diminta di 1.1 itu untuk arsitektur, struktur folder, penamaan file itu rapih dan mudah dipahami. Di sini sangat simpel ya. Kita nggak pakai JS-an yang ribet, nggak pakai npm segala macam. Kita cuma pakai index HTML buat beranda. Terus kita pakai stok sama tracking HTML. Dan masing-masing dari stok sama tracking ini udah pakai dependensi JS sendiri. Di sini saya ngambil CDN untuk view, lalu
di sini dia ada track function dari view-nya tersebut. Jadi running function view-nya tuh ada di file JS ini. Nah, untuk CSS-nya pun bisa dilihat sendiri, ini pakai ya basic CSS, belum pakai framework. Untuk menurut saya untuk struktur folder ini udah cukup rapih. Oke, kita lanjut ke penggunaan data binding dan directive. Jadi penggunaan data binding sini penggunaan fungsi mustache, vtext sama vhtml. Nah, dari mustache dulu kali ya. Kalau mustache sebetulnya gampang. Dia ini contoh di sini search DO, tracking result, paling gampang sih kita bisa lihat di sini. Item name. Jadi ini contohnya tuh dia kayak echo di PHP ya. Dan jadi datanya dia bakal muncul dari item in tracking list. Tracking list ini ngambil dari array yang ada di app.js seperti itu. Ini untuk mustache. Lanjut ke vtext. Vtext itu ada di vtext tuh lebih ke variabel yang bisa berubah-ubah, tapi kita ngesetnya itu langsung di JS-nya tersebut. Contoh misalkan vtext ini total item, kita bisa cari di sini untuk vtext. Total item itu kita pakai di dalam computed karena biar datanya itu selalu berjalan tanpa harus kita refresh halamannya. Nah, total item ini dia nge-return stok dari jumlah stok dari data yang ada di atas ini gitu. Kan this data stok di sini. Nah, ini di count. Nah, itu contoh untuk vtext. Lalu lanjut ke vhtml. Sebetulnya vhtml itu sama kayak vtext, cuma dia bisa ngerender HTML. Contohnya di sini ini ada em, ini ada strong. Nah, itu bisa di render sama Vue.js-nya sendiri seperti itu. Catatan HTML. Contohnya ada di data nih, strong, strip u, underline. Oke, lanjut. Kita bisa ke data binding sama vModel. Binding saya nggak pakai di V, saya pakai di sini. Kalau binding itu kita lebih ke ngebind apa yang ada di binding, kan mengikat apa yang ada di input. Contoh misalkan filter uppjj, di sini itu kita udah bind ke function filter stock. Misalkan ini kan filter uppjj ini kan saya ada empty state-nya. Di sini masih kosong. Tapi karena kita ngebind ini, ketika dia berubah, function ini akan running untuk hanya mereturn item yang sama seperti yang kita pilih di dropdown ini. Contoh misalkan di sini Jakarta. Nah, ini langsung berubah jadi Jakarta karena udah di binding untuk return data uppjj yang sama dengan dropdown tersebut. Itu untuk vbinding. Lalu lanjut kita ke vmodel. vModel itu dia seperti, kalau bisa saya samakan, dia itu sama seperti name. Sebetulnya jauh sih, tapi kalau misalkan di PHP ketika kita mau input form, dia kan pakai name. Nah, nanti kalau vModel ini dia langsung otomatis ke nama form untuk kodenya. Contoh, di sini kan kita ada save form. Nah, di sini ada form data kode trim. Mana sih? Form data. Nah, ini vModel. Jadi vModel itu bertujuan untuk memasukkan input user ke dalam objek yang sudah kita set gitu awalnya. Harusnya di paling atas nih saya ada form datanya. Jadi dia ngebinding
untuk kode gitu. Bukan untuk kode, untuk data yang agar bisa diolah gitu. Kalau binding itu hanya untuk kayak data sementara, cocoknya bagus dipakai untuk filtering. Nah kalau untuk model itu untuk kayak create data, edit data, delete, itu pakainya vModel seperti itu. Lanjut, di sini ada function kondisional, harusnya ada di stok, di sini tidak di status. If ini edit ini edit. Nah kalau if sendiri ya kegunaannya sebagai if else, nggak ada sebetulnya nggak ada penjelasan lebih ya. Dia contoh misalkan di sini if item quantity sama dengan 0. Ini kita bisa reset filter dulu. Dia bakal menampilkan kosong, tapi karena di sini stoknya masih ada semua, contoh deh, saya satu stoknya saya kosongin. Dia bakal muncul kosong. Terus ada else if quantity kurang dari safety, dia mulai menipis. Kalau else dia tersedia. Jadi lebih simple kalau untuk di view ini karena dia langsung direct if-nya di dalam tag HTML-nya. Kalau pakai PHP kan kita harus PHP if bla 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 tutup kurung terus echo bla bla gitu kan. Nah ini kalau di view itu lebih gampang. Itu else, if ini udah 3. Ada lagi satu show. Kalau show itu lebih ke boolean. Di sini saya punya data show form, awalnya false state-nya. Ketika ada function show at form, method yang kita klik di sini kan kita bakal method klik, kalau nggak salah klik ya, apa ya, add click add form, mana sih, show add form. Nah ketika show add form ini method tadi kita bakal running, terus kita bakal tutup edit indexnya, state index, form data kita reset, show formnya true. Karena tadi show formnya itu mana ya, show form show di sini awalnya state-nya itu false, dia nge-hide, tapi ketika kita tambah bahan ajar dia berubah jadi true, seperti itu untuk show. Lalu selanjutnya saya menjelaskan untuk penggunaan property computed dan methods. Kalau computed sendiri yang tadi saya udah bilang itu dia cocok untuk nyimpen data yang sementara atau filtering. Di sini contohnya computed, di sini dia bakal ngecek kalau datanya ada yang berubah asalkan kita binding. Ini filter UPBJJ, harusnya di bagian filter ini dia udah masuk ke dalam model seperti itu. Model ke sini. Computed itu contohnya kayak data yang selalu bisa berubah sih, karena kan kalau di JS tuh nggak perlu refresh ya, jadi lebih seamless kalau computed. Nah kalau methods itu dia lebih untuk memanggil function gitu. Method misalkan contoh format rupiah, toggle sort order, yang paling gampang reset filter deh. Methods di sini kalau misalkan reset filter di sini kalau misalkan kita add click, yang tadi kayak contoh tambah bahan ajar show form itu kan juga pakai methods ya. Di sini juga reset filter kita pakai methods. Ketika diklik dia bakal memanggil methods untuk reset filter. Nah di sini state yang tadinya udah kita isi bakal di reset lagi seperti itu. Saya agak lupa sebetulnya view ini ada banyak, ada add click, ada add key press atau apa. Jadi
cukup mudah karena kalau JS biasa kan kita on klik on apa bla bla. Nah ini kalau HTML biasa, nah kan kalau HTML biasa kan itu dia manggil kayak gitu ya. Nah perbedaannya kalau pakai view dia kayak gini, tapi kalau di sini biasanya beda lagi karena dia pakai JS biasa bukan pakai view, seperti itu. Menurut saya sih lebih mudah pakai view ya, lebih readable. Lanjut ada watchers. Kalau watchers di sini sama seperti artinya watch, jadi selalu melihat. Dia tuh selalu ngecek datanya apakah data itu ada perubahan atau tidak gitu. Contoh yang paling gampang tuh kalau biasa di React tuh use effect pakainya. Pengetahuan saya ya. Ini watchers di sini ketika stok dia nge-watch stoknya sama nge-watch filter UPWJJ. Nah, untuk di stok ini bakal ngecek untuk stoknya setiap kuantitinya ada yang 0, dia bakal nge-push alert untuk stok tidak tersedia, harus benar-benar pemesanan ulang gitu. Nah, contohnya di sini stok tidak tersedia, diperlukan pemesanan ulang. Karena dia selalu nge-watch data yang kita edit di sini. Misalkan saya tambahin, harusnya karena else if ini tidak, ini saya belum nambahin hapus, seharusnya sih nggak hilang ya. Coba safety-nya kita 25. Nah, karena dia selalu nge-watch data yang berubah, dia bakal selalu ngecek semua data. Jadi kalau misalkan data yang tadi itu udah safety, karena dia nggak masuk ke if di sini, nggak bakal ada alert yang masuk itu. Saya kira di sini datanya ini ada arraynya, tapi enggak karena dia selalu nge-watch. Betul. Oke. Itu untuk watchers. Di sini minimal 2 di sini. Sini juga ada watcher di bagian tracking DO. Itu ketika pilih paket. Ini sebetulnya gampang sih. Kita tinggal binding ke form DO, ke view model form DO selected paket. Nanti kita bakal munculin mau yang paket dipilih atau enggak, seperti itu. Sama sih dia konsepnya sama yang stok tadi. Lanjut, formulir input dan validasi input sederhana. Nah, di sini untuk validasi input sederhananya contohnya ada validate form. Tes 134 Jakarta. Sini karena saya validate nya itu enggak pakai, sini harus ada yang ubah. Validate terima, tambahkan ini, kita hapus dulu is form not validnya. Muncul nggak dia? Ini di edit form. Nah, jadi kalau buat validate form itu dia di sini ada function methods. Ketika dia submit, dia bakal manggil validate form dulu. Di sini button save form, di save form. Mana sih? Nah, di save form ini kita bakal manggil validate form dulu. Nah, di validate form ini kita bakal ngambil data form data. Terus di sini ada validasinya. Misalkan nggak sesuai, kita bakal masukin errornya ke variable errors. Errors itu pakai form errors.
errors, this form errors kita balikin. Di sini error itu pakai VE form error. Ketika ada data di dalam form error, kita bakal muncul error message tersebut. Nah, kalau misalkan ini sebetulnya stylingnya sih. Ketika kelas ini errornya itu true, dia bakal munculin kelas error. Di sini jadi ada pinggiran merahnya. Itu untuk validasi input sederhana. Jadi gampang untuk user biar bisa lebih tahu gitu. Kalau di PHP kan kita tambahkan, kadang kalau kita nggak di save datanya, saya lupa itu pakai ngebalikin data yang di input gitu, dia harus ngulang dari awal. Tapi kalau misalkan ini kita tambahkan di sini langsung hilang, seamless gitu, jadi user tetap bisa langsung edit datanya lagi seperti itu. Lanjut kreativitas dalam interface. Nah, menurut saya untuk interface sendiri ini udah cukup mudah untuk end user menggunakannya gitu, nggak terlalu ribet, gampang dan interaktif. Lanjut penjelasan video untuk misalnya tugas sistematik bla 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 bla. Nah, di sini juga nggak pakai komponen karena yang belum nyampe untuk SKS-nya mungkin ya. Paling dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Sebelumnya sekian, thank you.